Pembahasan kali ini, kita akan berbeda dengan pembahasan mainstream lainnya, karena yang akan kita bahas adalah pandangan agama Islam berkaitan putri duyung, mulai dari keberadaannya, wujud, rupa, hukum menikahinya dan memakannya. Dari zaman dulu di mana teknologi belum semaju sekarang, cerita mengenai keberadaannya sangat banyak bertebaran, bahkan akan sangat mudah kita temukan saat ini animasi-animasi atau film-film yang menggambarkan sosok wanita cantik bertubuh setengah manusia setengah ikan. Putri duyung memiliki sebutan yang berbeda di tiap tempat, Mami Wata dari Afrika Barat dan Tengah, Rusalki, Rusalka, dari Rusia dan Ukraina, dan Merow dari Irlandia. Sedangkan dalam kitab Ajwibah Az-Zarkani disebut dengan Atmiyatul Bahar atau manusia laut. Dalam kitab Hasyiyah Al-Bujairimi disebut dengan Banatul Rum. Dalam kitab Hayah Al-Hayawaan disebut dengan Insanul Ma, serta Syaikul Bahar untuk yang jantannya, dan Syekh Fauzan menyebutnya Huriyah Al-Bahar atau peri laut. Putri duyung diyakini sebagai makhluk mitologi hewan laut setengah manusia dan setengah ikan. Kisah putri duyung muncul dalam cerita rakyat dari berbagai budaya di seluruh dunia, meliputi Timur Dekat, Eropa, Afrika, dan Asia. Dalam mitologi Yunani, putri duyung dikatakan selalu menggoda para pelaut yang lalai, siapa saja yang tergoda akan menemui ajalnya. Namun, beberapa ulama memiliki pendapat berkaitan dengan putri duyung. Dalam kitab Hayah Al-Hayawan jilid 1 halaman 46, manusia laut adalah hewan yang menyerupai manusia, namun dia memiliki ekor. Al-Kaswaini berkata, ada seseorang yang datang membawa hewan ini di zaman kami dengan bentuk yang telah kami sebutkan. Dan disebutkan, sesungguhnya di Laut Syam di beberapa waktu ada hewan yang bentuknya menyerupai bentuk manusia dan dia memiliki jenggot yang putih, mereka menamainya dengan Syaikh Al-Bahar. Jika dia dilihat oleh manusia maka mereka senang. Hayah Al-Hayawaan 1/46. Lalu bagaimanakah dengan ciri fisik yang dimiliki putri duyung? Apakah seperti yang digambarkan dalam animasi-animasi bahwa ia berwajah cantik dengan badan setengah manusia dan setengahnya lagi berwujud ikan? Diterangkan dalam kitab Hasyiyah Al-Bujairimi jilid 4 halaman 230, Banat Ar-Rum adalah ikan di laut yang menyerupai wanita. Dia memiliki rambut yang terurai panjang. Warnanya condong ke coklat-coklatan, memiliki farj, kemaluan, dan payudara. Dapat berbicara namun tidak dapat dipahami, mereka tertawa dan terbahak-bahak. Terkadang ikan ini tertangkap oleh para pelaut kemudian dinikahi dan dikembalikan lagi ke laut. Tuhfah Al-Habib, Al-Asyar Al-Hatib 4/325. Yang menariknya lagi, jadi sebenarnya apakah putri duyung itu manusia atau makhluk laut yang menyerupai manusia? Karena jika dia manusia maka berlaku pula hukum manusia padanya yaitu halal untuk dinikahi, tapi jika putri duyung adalah hewan laut, maka haram untuk dinikahi. Tapi jika putri duyung adalah hewan laut, maka haram untuk dinikahi tapi halal untuk dimakan. Imam Az-Zarkani menjelaskan dalam kitabnya Ajwibah Az-Zurkani hal 46, Al-Imam Az-Zurkani Al-Maliki rahimahullah, beliau ditanya, peri laut jika dinikahi oleh manusia, apakah peri laut tersebut akan bersama manusia itu kelak masuk surga? Beliau menjawab, peri laut termasuk dari kalangan hewan, maka tidak boleh menikahinya. Dan jika disetubuhi, maka pelakunya harus dihukum takdib, takzir. Hukuman yang bukan hak karena sebuah tindakan kemaksiatan dan kriminalitas. Dan peri laut pada hari kiamat akan menjadi debu seperti hewan-hewan lainnya. Ajwibah Az-Zurkani hal 46. Lalu bolehkah ia dimakan? Syekh Fauzan pernah ditanya mengenai hukum memakan putri duyung. Wahai Syekh yang mulia, semoga Allah selalu memberi taufik. Ada sebagian para nelayan yang ahli tentang ikan menyebutkan bahwa di laut ada ikan yang kepalanya seperti kepala wanita dan dia memiliki wajah seperti wajah wanita. Apakah boleh dimakan? Dan mereka menamainya dengan Huriyah, peri laut. Beliau menjawab, ada namanya manusia laut. Ada ikan yang memiliki bentuk seperti manusia yang mereka namai dengan manusia laut. Setiap hewan laut yang diburu, maka boleh dimakan walau dia berbentuk seorang lelaki atau wanita. Naam, Syekh Ibnu Utsaimin, beliau pun juga pernah ditanya tentang manusia laut ini dan beliau berfatwa akan bolehnya memakan hewan laut ini dengan berdalil dari hadits Nabi tentang laut bahwa dia suci airnya dan halal semua hewan-hewannya. HR Abu Daud, nomor 83,
Sahih oleh Al-Albani. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa keberadaan Putri Duyung sangat mungkin ada dan nyata, karena ternyata para ulama telah membahasnya, tapi di zaman sekarang kita sulit menemukannya bahkan tidak bisa karena kemungkinan dia telah punah. Dan kalau dipikir-pikir tak mungkin ada gambaran Putri Duyung di zaman sekarang tanpa adanya pengalaman dan cerita di masa lalu. Allahu a'lam.